Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 8. Sampai jumpa lagi ya pada pembelajaran hari ini. Marilah sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang gerak. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini yaitu KD 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian KD 4.1, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Indikator pencapaian dari pembelajaran materi sistem gerak yaitu 3.1.1 sampai 3.1.11, yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia, mendeskripsikan proses pembentukan tulang, mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian mendeskripsikan struktur tulang manusia, mendeskripsikan fungsi sistem rangka pada manusia, mendeskripsikan jenis-jenis otot, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Kemudian mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah sesuai indikator yang telah Ibu sampaikan. Pada sistem gerak pada makhluk hidup, nanti kita akan mempelajari yaitu sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada manusia yaitu terdiri dari tulang atau rangka, kemudian persendian atau artikulasi, otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, anak-anak, ini yang pertama adalah tulang atau rangka. Nah, rangka ini dibagi menjadi 3, yaitu rangka kepala yang terdiri dari tulang dahi, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, dan tulang rahang bawah. Kemudian rangka badan. Nah, rangka badan ya ini ada tulang dada, kemudian tulang rusuk, rongga antar tulang rusuk, kemudian ada tulang duduk, ada tulang ini ya, tulang belakang. Kemudian ada tulang belikat, kemudian tulang selangka, kemudian ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang ekor. Nah, itu yang dinamakan tulang pada rangka badan. Kemudian pada rangka anggota gerak yaitu anggota tubuh kita yaitu pada tangan dan kaki. Nah, di sini ada tulang lengan atas, kemudian bagian dari sendi. Nah, ini ya, gelang bahu. Kemudian ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang-tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian pada kaki yaitu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kemudian untuk persendian atau artikulasi yaitu dibedakan menjadi sendi mati dinamakan sinartrosis,
yaitu terdiri dari sumsum tulang, serabut-serabut penghubung tulang. Kemudian sendi kaku atau afiartrosis, yaitu tulang rawan, serabut-serabut penghubung tulang, sumsum tulang. Kemudian sendi gerak atau diartrosis, yaitu ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, contoh-contohnya nanti akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini perbedaannya bentuk sel untuk otot polos yaitu berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Kemudian otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Kemudian pada otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Kemudian pada inti selnya, pada otot polos memiliki inti sel 1 yang terletak di tengah. Kemudian otot jantung yaitu memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Kemudian otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Kemudian sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas itu pada otot polos. Kemudian pada otot jantung sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Kemudian pada otot lurik sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Cara kerjanya pada otot polos yaitu bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Kemudian pada otot jantung yaitu bekerja secara involunter atau di luar kehendak, dan otot lurik yaitu bekerja secara volunter atau sesuai kehendak. Nah, untuk kecepatan kontraksinya pada otot polos yaitu kontraksi bersifat lambat, kemudian otot jantung kontraksinya bersifat kuat dan berirama, kemudian pada otot lurik kontraksi yaitu bersifat cepat. Kemudian untuk kemampuan kontraksi, pada otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Kemudian pada otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Kemudian pada otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Nah, untuk letaknya, otot polos yaitu terletak di dinding penyusun organ-organ dalam, dan otot jantung terletak di jantung, dan otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Yang pertama yaitu bisa berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Kemudian melakukan olahraga secara teratur dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Untuk selanjutnya, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh masing-masing sistem gerak pada hewan dan gerak pada gerak hewan di dalam air, contohnya yaitu ikan. Kemudian gerak hewan di udara, contohnya yaitu burung terbang. Kemudian gerak hewan di darat, yaitu ada kijang, yang kijang sedang berlari. Kemudian untuk sistem gerak pada tumbuhan, yaitu ada gerak autonom atau gerak endonom, yaitu contohnya ada gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilia verticillata. Kemudian gerak esionom, yaitu contohnya gerak ujung akar menuju tempat berair. Kemudian gerak higroskopis, contohnya yaitu gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Nah, baiklah anak-anak, ini tadi materi untuk hari ini. Hari ini Ibu baru menyampaikan materi secara umum. Nah, untuk nanti setiap bagiannya akan
kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.